Bombardir gawang Indonesia 5-1. Sinteyong pun siap balas dendam. Informasi selanjutnya, hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 usai dibantai Irak 5-1. Dan yang terakhir, sebelum dibantai Irak, Sheini Patinama merasakan hal ini kepada timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama. Ya, Sinteyong mengakui bahwa Irak bermain bagus saat mencukur timnas Indonesia 5-1 pada laga perdana Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basrah International Stadium pada Kamis malam kemarin. Namun pelatih berpaspor Korea Selatan ini bakal membalaskan dendam saat skuad Garuda berstatus sebagai tuan rumah. Kelima gol Irak masing-masing dicetak oleh Basrah Rasan di menit ke-20, gol bunuh diri dari Jordi Amat di menit ke-35, Osama Rashid di menit ke-60, Yosef Amin di menit ke-81, dan Ali Al-Hamadi di menit ke-88. Sementara gol hiburan Indonesia dicetak Sheini Patinama di menit ke-45 plus 3 detik. Sinteyong menegaskan timnas Indonesia bakal membalaskan dendam pada laga selanjutnya, terlebih fanatisme supporter Indonesia tak kalah dibandingkan dengan supporter dari Irak. Kami akan memainkan permainan yang lebih bagus di kandang kami, dan ini adalah pertandingan kandang bagi Irak dan banyak supporter di stadion ini juga. Kami harus percaya diri akan ada banyak supporter Indonesia di laga selanjutnya. Tapi di atas itu Irak memang bermain bagus, kata Sinteyong. Selanjutnya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di Rizal Memorial Stadium Manila pada Selasa 21 November mendatang. Diharapkan tim Merah Putih bisa mengobati kekecewaan dengan kemenangan atas Filipina nantinya. Dan di informasi bola selanjutnya, lantas bagaimana hitung-hitungan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026? Ya, sebenarnya masih terlalu dini untuk membahas perihal kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apalagi skuad Garuda baru saja menjalani laga pertama mereka di fase grup F. Ya, meski hasilnya kurang memuaskan, namun timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pada laga kedua, Pratama Arhan dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Filipina di Rizal Memorial Stadium pada Selasa 21 November. Jika mengacu pada catatan e-score, timnas Indonesia berpeluang mencuri poin untuk melawan Filipina. Pasalnya dalam pertemuan terakhir, skuad Garuda mampu menang 2-0 atas lawannya tersebut. Ya, secara keseluruhan pertemuan Indonesia versus Filipina sudah berlangsung sebanyak 8 pertandingan. Anak asuh Sinteyong diketahui sudah mengumpulkan 4 kali menang, 3 kali imbang, dan sekali kalah. Andai skenario itu berjalan sesuai dengan rencana, maka persaingan di fase grup F akan semakin sengit. Apalagi Irak bakal menghadapi Vietnam di laga kedua nanti. Di tahun depan, timnas Indonesia berpeluang merebut 3 kemenangan saat berstatus sebagai tuan rumah. Yang pertama melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Maret 2024 mendatang. Yang kedua, menghadapi Irak di stadion yang sama pada Juni 2024 mendatang. Terakhir, Indonesia bakal menantang Filipina di SUGBK. Kesempatan bermain di depan pendukung tanah air harus dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia. Apalagi sejak dikalahkan Argentina pada laga uji coba pada Juni lalu, tim Merah Putih belum pernah menelan kekalahan. Saat berstatus sebagai tuan rumah di 2 laga terakhir melawan Turkmenistan dan Brunei Darussalam, timnas Indonesia berhasil mencetak 8 gol dan masih belum pernah kebobolan. Rapor ini yang harus dijaga jika ingin lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika kesempatan emas ini mampu dimanfaatkan timnas Indonesia, maka skuad Garuda bisa mengumpulkan 9 poin. Sementara satu laga lainnya, timnas Indonesia bakal berstatus sebagai tim tamu saat bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Timnas Indonesia hancur lebur di kandang Irak pada pertandingan perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis malam kemarin. Laga yang berlangsung di Basrah International Stadium ini berakhir dengan skor 1-5. Adapun 5 gol Irak dicetak oleh Bashar Reshan, Osama Rashid, Yosef Amin, Ali Ibrahim Al-Zubaidi, dan 1 gol bunuh diri dari Jordi Amat. Sementara satu-satunya pemain Indonesia yang mencatatkan namanya di papan skor adalah Sheini Patinama. Ya, back sayap kiri timnas Indonesia, Sheini Patinama itu mengaku sempat merasa timnya bisa meraih hasil imbang dalam melawan Irak setelah golnya mengubah skor menjadi 1-2.
Namun harapan timnas Indonesia untuk bangkit pupus di babak kedua, mereka pun dihajar habis-habisan oleh tim lawan dan harus kebobolan 3 gol tambahan. Lebih lanjut, Sheni menjelaskan bahwa timnas Indonesia sejatinya tampil cukup baik di luar hasil akhir yang begitu mengecewakan. Dia pun meminta rekan-rekannya untuk mengangkat kepala dan berusaha tampil lebih baik di laga-laga selanjutnya. Saya rasa kami harus berjuang lebih keras lagi di pertandingan berikutnya. Lebih percaya pada kemampuan diri kami, karena kami adalah tim yang bagus. Ini merupakan momen pembelajaran yang baik untuk kami. Karena kami melawan salah satu tim hebat dan kami dapat belajar dari pengalaman ini. Sehingga kami bisa bermain untuk lebih baik lagi di laga berikutnya untuk mendapatkan hasil yang juga baik, kata Sheni Patinama. Pertandingan sempat berjalan ketat di awal laga dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang besar. Irak akhirnya mencetak gol pada menit ke-19. Bashar Reshan sukses melewati handangan Asnawi Mangku Alam di depan gawang Indonesia. Mendapatkan ruang finishing, Bashar ke sudut kiri gawang Nadeo Argawinata gagal diantisipasi dengan baik. Selanjutnya gol kedua lahir dari kesalahan Jordi Amat. Jordi yang berusaha menghalau tendangan Aki Jasim justru mengirimkan bola ke gawang sendiri. Skuad Garuda berhasil menciptakan gol jelang akhir babak pertama di menit ke-45 plus 2 detik. Dari sisi kiri, Rafael Struik mengirimkan bola ke kotak penalti Irak. Bola diterima oleh Sheni Patinama yang lewat sudut sulit masih bisa melakukan finishing tajam. Kiper Jalal Hasan juga gagal menghalau tendangan Sheni. Babak kedua, Irak mencetak gol ketiganya pada menit ke-59. Osama Jabar dari luar kotak penalti mengarahkan ke pojok kanan gawang Indonesia. Jordi Amat dan Elkan Beget yang berusaha menghalau bola gagal menghentikan aksi Osama. Hingga menit ke-70, kedua tim masih kesulitan menciptakan serangan. Pada menit ke-73, Irak hampir mencetak gol lewat Amir Al-Ammari. Memanfaatkan kesalahan Rizky Ridho yang berusaha mengoper bola dicuri oleh Amir. Amir sempat berduel dengan kiper Nadeo Argawinata dan tak dianggap pelanggaran. Pada menit ke-80, Irak mencetak gol keempat dan lewat skema serangan balik, dari sisi kanan Al-Hashimi melakukan tusukan. Dia mengirimkan bola ke kotak penalti dan disambut tendangan Yosef Amin. Tendangan Amin sempat ditepis oleh kiper Nadeo, tapi bola tetap melaju ke gawang Indonesia. Irak mencetak gol kelima lewat Ali Ibrahim di menit ke-88. Kembali skema serangan balik Irak menghancurkan pertahanan Indonesia. Elkan Beget salah mengantisipasi bola dari pemain Irak dan Ali sukses mengecoh Nadeo Argawinata. Skor 5-1 untuk keunggulan Irak tak berubah hingga akhir pertandingan.